Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat itu Yesus bersama murid-muridnya pergi keluar kota. Mereka pergi menuju Bukit Zaitun. Di Taman Getsemani, Yesus Kristus dan para muridnya di malam sebelum ia diserahkan kepada pemuka agama Yahudi untuk diadili. Di sini ada pesan Tuhan Yesus kepada para murid, agar mereka berjaga-jaga dan berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengetahui bahwa saatnya sudah semakin dekat untuk mati disalibkan. Pergumulannya sebagai seorang manusia terjadi di sini, antara ketaatan kepada Bapa atau kehendaknya pribadi. Namun, ini merupakan suatu catatan kisah untuk menjadi pelajaran bagi kita mengenai keberserahan penuh kepada Bapa. Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia mengalami kesedihan yang mendalam dengan penuh beban harus menghadapi kematiannya. Ia berkata kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, "Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya." Kemudian di dalam pergumulannya ia berdoa sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Yesus mengajak murid-muridnya dengan harapan agar mereka dapat mendampingi dan memberi dukungan kepadanya. Namun, di tengah perjuangannya, ia menemukan para muridnya tertidur tanpa beban. Adalah wajar jika Yesus merasakan betapa beratnya beban yang harus dipikulnya. Ia memohon kepada Bapanya agar cawan penderitaan itu lalu daripadanya. Yesus tidak bermaksud memaksa Allah menggagalkan rancangannya. Melalui doanya, Yesus tidak berusaha menegosiasi Allah. Ia datang kepadanya karena Allah merupakan sumber kekuatan baginya. Ia berharap supaya dimampukan dan memiliki kesiapan hati melakukan tugas perutusannya. Ia berserah dan menundukkan diri dalam kehendak Bapanya. Dalam melakukan kehendak Allah, ada proses yang harus kita alami dalam pertumbuhan iman. Kita tidak boleh menolak untuk tidak taat dan memaksa Tuhan menuruti keinginan kita. Dan Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk menyerah, melainkan berserah diri kepadanya. Karena doa dan penyerahan diri kepada Allah memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk tetap taat di tengah situasi yang sulit. Pada akhir doanya, dengan kerendahan hati Yesus berkata, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Di dalam doa, apapun yang kita minta dan mohon kepada Allah, biarlah kehendaknya yang terjadi atas hidup kita. Doa dan permohonan Yesus kepada Bapa di surga mendapat respons. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika ia berdoa kepada Bapanya, Bapa selalu mendengarkan doa anaknya. Namun karena tidak ada jalan atau alternatif lain untuk menjamin penebusan umat manusia, Tuhan tetap pada keputusannya. Tidak ada orang lain yang cukup baik
yang tanpa dosa dan tanpa noda untuk membayar harga dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia di hadapan Allah. Hanya kematian Yesus Kristus yang dapat dijadikan sebagai kurban penghapusan dosa, yang merupakan pintu air murka Allah yang dicurahkan kepada anaknya yang tak berdosa dan tak bernoda, yang dapat memenuhi tuntutan kebenaran Allah yang kudus. Sepanjang hidupnya, Yesus Kristus telah belajar ketaatan melalui penderitaannya, sehingga dia mampu berdoa dalam roh dan kebenaran. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Kita diajak untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa agar tidak terjerumus dalam godaan. Kita diingatkan agar belajar ketaatan melalui hal-hal yang kita lalui dalam hidup, sehingga kita pun dapat dimampukan untuk berdoa dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami seperti anak yang berdoa kepada bapanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Biarlah kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan ketika kehendak Allah yang terjadi, kami akan dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan. Hadirlah Engkau ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihimu sungguh, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun agenda kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihimu
kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan